Shalom. Shalom. Ya, selamat malam buat Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, dimanapun berada. Puji Tuhan ya, malam hari ini kita bisa berjumpa kembali lewat Zoom Family Breakthrough dan kita akan kembali belajar bersama dengan Pastor Robert Lee. Bagaimana? Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ya, doa kami semuanya sehat ya. Sambil menunggu Pastor Robert. Ya, amin. Puji Tuhan. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu lewat Zoom malam hari ini. Sambil menunggu Pastor Robert, kita akan memuji Tuhan Bapak Ibu ya. Mari satukan hati untuk masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas cinta kasih-Mu, anugerah-Mu semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih bisa memberi kami kesehatan yang sempurna Tuhan sampai hari ini. Kami bisa memuji menyembah-Mu, bertemu kembali Tuhan dalam program Family Breakthrough ini Tuhan. Biar Tuhan terus pakai kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Biar Kau yang kebaskan segala yang gak berkenan di hadapan-Mu. Biar Kau yang sucikan kami, kuduskan kami dalam Roh Kudus-Mu selalu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu mau Tuhan lebih lagi Tuhan belajar untuk mengenal-Mu Tuhan, untuk cara bisa membahagiakan diri-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan, meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kesempatan, buat setiap anugerah cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi Tuhan. Kini kami siap Tuhan untuk memuji menyembah-Mu lebih lagi Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sambut Tuhan, Roh Kudus-Mu lebih lagi Tuhan untuk beracara Tuhan. Haleluya, amin. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, segala puji, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari pujikan di awal. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, di kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan di malam ini Tuhan, biar semuanya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kau urapi Tuhan Pastor Robert Lee Tuhan yang akan menyampaikan setiap firman-Mu Tuhan, setiap rema-Mu Tuhan. Biar Kau yang pakai Pastor Robert Lee Tuhan lebih lagi Tuhan, untuk bisa menyampaikan Tuhan apa yang ingin Kau mau Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap menyambut hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Ampuni Tuhan sekali lagi segala yang gak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala ketidaksiapan hati kami, segala pikiran kami Tuhan, segala permasalahan Tuhan yang mungkin ada di dalam pikiran kami saat ini Tuhan. Biar Tuhan kami mau meletakkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, beri kami Roh Kudus-Mu, beri hati kami yang fokus Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Shalom, malam Pastor. Ya, malam. Ya. Shalom. Ya, Bapak Ibu, kita siapkan hati ya untuk kita menerima materi pengajaran dari Pastor Robert Lee malam hari ini. Break your limit. Oke, silahkan Pastor. Langsung ya? Iya, Pastor. Enggak hambanya dulu yang berbicara?
Ya, anyway, saudara, saya berdoa supaya Anda malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Dan thank you buat kesetiaan Anda. Padahal barusan minggu kemarin kita ketemu 2 kali, saudara, di hari Selasa dan hari Kamis. Dan hari ini ketemu lagi di hari Kamis. Dan I'm so glad to be here, ada bersama-sama dengan Anda yang benar-benar haus lapar akan Tuhan. Ada begitu banyak teman-teman saya tanya, kenapa sih kamu sering banget ke Nafiri? Saya bilang, ya karena memang mereka nggak banyak, tapi mereka begitu cinta Tuhan, haus akan Tuhan. I like it, aku suka sekali ada di situ bersama mereka. Nah, jadi saudara pagi hari ini, malam hari ini maksud saya saudara, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama dengan sebuah topik yaitu break the limit. Break your limit. Yuk katakan sama-sama dengan saya, break your limit. Ya saya tahu Anda di unmute, jadi Anda nggak bisa ngomong, tapi nggak apa-apa, anggap aja Anda ngomong, break your limit. Amin, saudara. Saya berdoa bahwa pengajaran ini bukan cuma sekedar hanya berlalu begitu saja, tapi benar-benar saya berdoa supaya Anda benar-benar malam hari ini dibukakan Tuhan untuk break the limit. Saya berdoa malam hari ini, saudara, saya yakin sekali bahwa akan ada terobosan dalam kehidupan Anda. Nah, seperti yang tadi, mohon maaf nih, WL-nya tadi bilang ketidaksiapan dan semuanya. Saya kasih tahu buat Anda bahwa memang kita melayani justru waktu kita merasa sangat siap, justru menurut saya kita udah mengandalkan manusia. Justru di dalam kelemahan, di dalam ketidaksiapan bukan berarti kita nggak perlu persiapan. Maksud saya adalah you can break your limit. Jadi tepat sekali dengan malam hari ini dengan topik yaitu break your limit. Kita punya limitation, tapi kita harus percaya with God, our limitation will become unlimited, saudara. Jadi keterbatasan kita akan menembus semua batasan-batasan yang ada dalam kehidupan Anda ketika Anda bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Anda nggak perlu takut, ya. Baik Anda yang disuruh mimpin pujian, Anda yang apapun itu, Anda nggak perlu takut karena saya percaya bahwa Tuhan akan membantu Anda dan saya to break your limit. Amin, saudara. Saya yakin sekali bahwa ini yang Tuhan mau supaya Anda dan saya bisa menembus setiap batasan-batasan yang ada. Saya percaya Tuhan kepingin supaya Anda dan saya bisa menembus batasan dalam kehidupan Anda. Break your limit. Sekali lagi, ketika saya berdoa mempersiapkan ini, Roh Kudus taruh di hati saya begitu kuat sekali. Karena saya tahu God wanna break your limit. Karena saya tahu dalam masa-masa pandemi ini khususnya semua orang memiliki limitation, batasan. Ada orang-orang yang mau mulai usaha tapi mereka berkata modalnya kurang. Bahkan mereka berkata terlalu banyak pengeluaran ini, itu, dan sebagainya. Sehingga mereka merasa bahwa kalau aku mesti buka usaha lagi ada begitu banyak batasan. Tapi malam hari ini saya percaya Tuhan mau bicara kepada setiap Anda semua yang ada di tempat ini. Because you can break your limit. Ada orang-orang yang mau melayani Tuhan tapi mereka terkungkung karena waktu dan sebagainya. Tapi malam ini saya percaya dan saya katakan dengan Anda dengan segenap hati saya. This is the message yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap Anda. Anda semua yang malam hari ini ada di Zoom ini, buka telinga lebar-lebar. This is what God want you to do. Break your limit. Ayo saudara sama-sama, jangan batasi semuanya. Nah saudara, saya mau mengajak Anda mulai dari kata what is the definition daripada break your limit. Nah saudara, saya berdoa supaya Anda dan saya, saudara mengerti bahwa kita mesti break your limit. Tapi saudara, Anda harus mengerti bahwa apa sih yang dimaksud dengan hidup menembus batas, saudara. Nah, hidup menembus batas yaitu hidup yang mampu melewati batas-batas yang ada. Di mana batas-batas itu tidak lagi menjadi penghalang dalam kehidupan saudara. Nah, hidup menembus batas tidak sama dengan hidup tanpa batas, saudara. Karena hidup tanpa batas itu sama dengan saudara berarti membuat dunia kita tidak nyata lagi seperti impian belaka. Tetapi batasan-batasan itu tetap ada, namun kita harus berusaha untuk menembusnya. That is the meaning of the break your limit. Jadi ketika kita berkata bahwa come on break your limit, artinya bukan hidup Anda tanpa batasan. Anda bekerja, Anda akan dibatasi dengan banyak hal. Anda melayani, Anda tetap dibatasi dengan banyak hal. Anda melakukan apapun akan ada tantangan, akan ada hambatan, akan ada tembok-tembok yang menghalangi Anda. Tapi Tuhan kepingin apapun itu, tembok itu sekalipun, you can break your limit. Anda harus menembus batas itu. Batas-batasnya tetap ada. Saya nggak ngomong malam hari ini lalu kita berdoa sama-sama,
and then tiba-tiba nggak ada lagi penghalang, nggak ada lagi tembok, nggak akan ada lagi rintangan yang ada dan saya hadapi. Tetap masih ada tantangan, tetap masih ada halangan, tetap masih ada batasan. Tapi Tuhan mau Anda tidak dibatasi dengan batasan itu, sehingga membuat Anda stop di tengah jalan, membuat Anda stop gak bisa ngapa-ngapain. Tapi Tuhan mau Anda break your limits, saudara. 2 tahun ini merupakan sebuah percobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, ujian, tantangan, challenging, di mana pandemik ini membuat banyak sekali batasan-batasan dalam kehidupan manusia. Tapi saya percaya bahwa you can break every limit in your life. Sekali lagi saya katakan memang kita punya batasan. Tapi percayalah, with God, your limitation will become unlimited, saudara. Saya percaya waktu gereja mengalami masa pandemik seolah-olah dibatasi dengan tembok-tembok. Gereja dibatasi waktu ibadah. Gereja dibatasi dengan orang-orang yang datang ke gereja. Pendeta-pendeta hamba Tuhan dibatasi dengan pelayanan. Mereka nggak bisa lagi traveling, melayani di luar pulau dan sebagainya. But thanks God, God give us saudara jalan yang begitu banyak. Sehingga kita nggak dibatasi dengan batasan-batasan yang ada, bahkan kita bisa break our limit, saudara. Justru menurut saya ini adalah sesuatu yang dahsyat sekali. Nggak pernah terjadi, saudara. Semua nggak pernah terbayangkan bahwa suatu hari kita bisa khotbah seperti ini di Zoom. Ada yang dari Papua ikut join bersama-sama kita. Ada yang dari Ambon, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya. In one click, one day, dan satu forum yaitu Zoom ini, saudara. Everyone can hear the word of God. Saudara, hari-hari yang lalu sebelum masa pandemik ini nggak pernah kepikirkan oleh gereja. Dan sekarang saudara banyak sekali muncul pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa di YouTube, saudara. Ada, Anda kalau klik Nafiri Elohim, saudara, Anda lihat di YouTube-nya, ada pastor-pastor yang kecil, yang besar, semuanya ada, saudara. Ada perempuan, ada pastor-pastor, saudara. Ada Gio, ada Lestari, saudara, ada pastor ini, banyak semuanya. Ada pastor Jamie. Sebelumnya mungkin nggak akan pernah melakukan ini. Dan sadar nggak sadar, bukan cuman orang Nafiri yang mendengarkan firman yang Anda bagikan, tapi Tuhan menembus setiap batasan yang ada. You can break your limit. Anda nggak pernah nyangka hari ini Anda mimpin pujian walaupun Anda berkata, Tuhan ampuni ketidaksiapan. But everyone, dimanapun mereka berada, mereka mendengarkan. Ada orang Papua yang mendengarkan, ada orang Ambon, ada orang Medan, ada orang Jakarta, ada orang Surabaya, dan of course ada orang Palembang, saudara, dan sebagainya. Saudara, ini nggak pernah kepikirkan. Makanya saya katakan bahwa hidup menembus batas adalah hidup yang mampu melewati batasan-batasan yang ada. Saya masih ingat, saudara, justru masa-masa pandemi ini ada begitu banyak hal yang saya kerjakan. Saya bisa melanjutkan studi saya bisa memperbaiki kehidupan saya bisa upgrade many things in my life. Saya bisa nulis buku, akhirnya dirilis 2 buku. Lalu saya bisa melayani cross the nation. Saudara, berkali-kali, saudara, kadang-kadang hari ini saya ada di Zoom bersama-sama dengan Anda. Ada begitu banyak dari negara-negara lain, dari kota-kota lain. Somehow saya Zoom, saya ada di sebuah pelayanan di mana crowd-nya dari many nation, dan ini belum pernah kepikirkan sebelumnya, saudara. Dan saya mau katakan buat Anda, bahkan saya Zooman jam 2 pagi, saudara, karena saya bicara di orang-orang yang di luar, di Eropa, di Afrika, di mana-mana. Jadi saya harus mulai jam 12.30-an lebih, saudara. Dan ini nggak pernah kepikirkan. Saya nggak perlu lewat pesawat, nggak perlu cap paspor, nggak perlu semuanya. And then after saya preaching selesai 2 jam, 3 jam, and then tiba-tiba saya balik lagi matiin laptop, and then tiba-tiba saya sudah istirahat, dan besoknya saya khotbah di negara lain, saya khotbah di kota lain, dan sebagainya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi sekali lagi saya yakin ini yang Tuhan mau, supaya kita break your limit. Berapa banyak saudara yang setuju dan percaya bahwa pandemik ini membuat gereja break the limit, saudara. Ada begitu banyak sekali saya melihat gereja yang tadinya khotbah aja takut-takut, sekarang mereka khotbah di YouTube dengan penuh keberanian. Walaupun mungkin dengan peralatan yang seadanya. Tapi itu yang Tuhan mau, supaya kita break the limit, saudara. Saya yakin sekali tidak ada batasan apapun yang bisa memberhentikan kita
untuk melayani Tuhan dan sebagainya. Itu sebabnya saya yakin sekali, yuk sama-sama malam hari ini, you can break your limit. Percaya, hidup menembus batas. Bukan berarti hidup Anda nggak akan ada batasan-batasan di hari ke depan. Tetap ada, tapi Anda jangan khawatir. Anda harus berusaha untuk menembus batasan. Tidak ada satu oknum pun, satu pribadi pun, satu problem pun yang bisa membuat Anda stop. Karena kita adalah unstoppable. Amin, saudara. Saya yakin sekali. Nah, the question, mengapa kita harus hidup menembus batas? Pastor, give me the reason. Saya kasih Anda the word. Saya kasih Anda the biblical foundation. Kenapa kita harus hidup menembus batas? Why the reason? Yang pertama sederhana sekali. Karena ada benih ilahi hidup di dalam kita. Yaitu karakter Allah, sifat Allah, dan potensi Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa lagi. Lalu dikatakan saudara, bahwa sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Ayat ini mengerikan. Dikatakan, perhatikan, simak baik-baik. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Saudara, lalu pertanyaannya, Pastor, nggak mungkin kita manusia nggak sempurna, pasti bisa buat salah, pasti buat dosa. Betul, tapi saya yakin karena ada benih ilahi, itu yang memampukan kita untuk tidak berbuat dosa. Why the reason? It's not because of your strength, it's not your power, tapi dikatakan because ada seed ilahi, benih ilahi yang tinggal di dalam Anda, dan Anda tidak dapat berbuat dosa karena lahir dari Allah. Saya percaya bahwa ada satu yang hukum yang nggak bisa dipisahkan, yang nggak bisa dibatalkan, yaitu yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang nggak kudus. Saya percaya ketika roh akan melahirkan perbuatan roh. Kalau hidup kita oleh daging, maka akan menghasilkan perbuatan daging, saudara. Saya yakin sekali bahwa, percayalah saudara, apa yang membuat Anda bisa break the limit, because ada karakter Allah, ada sifat Allah dalam hidup Anda, dan ada potensi Allah dalam kehidupan Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa berkata bahwa, Pastor, aku nggak bisa hadapi ini. Aduh, Pastor, gimana nih? 5.000 orang harus makan, but aku nggak bisa feed mereka, aku nggak bisa ini. Ingat, benih yang sama yang melakukan mujizat 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 keranjang, ada dan tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Bagaimana kita bisa berkata bahwa ini akan menghalangi Anda? Kalau Anda berkata, Pastor, gimana ini aku mau melayani Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak ini dan semuanya. Dengar, Yesus mengalami begitu banyak tantangan, pencobaan dan semuanya. Dan dia tinggal di dalam saudara. Ada karakter Allah, ada sifat Allah, ada potensi Allah dalam hidup Anda. Itu sebabnya Anda nggak bisa ngomong bahwa, oh aku ini sulit, membaca aja aku sulit, aku ini nggak bisa ini, aku nggak bisa ini. Saya katakan itu nggak benar. Kenapa? Because the Bible say bahwa ada benih ilahi dalam kehidupan Anda. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya ada seed of miracle, ada benih mujizat yang masuk dalam kehidupan Anda. Nah, benih ini jangan cuma jadi benih. Benih ini harus makin bertumbuh, makin besar, sehingga yang nampak Yesus bukan kita. Sehingga ketika Anda menghadapi tantangan, Anda menghadapi tembok, Anda menghadapi hantangan, rintangan apapun, you can break your limit. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kita percaya ada potensi, ada benih, ada karakter Allah dalam kehidupan Anda. Berapa banyak saudara yang percaya? Itu sebabnya tidak ada lagi penghalang apapun yang bisa menghalangi kehidupan Anda, keluarga Anda, pelayanan Anda. Because the Spirit of the Lord ada di dalam hidup Anda. Benih ilahi, benih mujizat yang saya sebut ini adalah Jesus Christ Himself tinggal di dalam Anda. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu tinggal dalam aku tinggal dalam kamu akan melakukan banyak hal. Di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Saya percaya kalau di luar Kristus, of course kita nggak bisa buat apa-apa. Bahkan kita nggak bisa menembus setiap batasan-batasan dalam kehidupan kita. Saya bersyukur 2 tahun ini, saudara, ada begitu banyak batasan yang setan mulai tawarkan, setan mulai hambat.
baik itu gereja, ibadah, pelayanan, semuanya. Tapi saya bersyukur justru di tengah-tengah semuanya, saudara, anak-anak Tuhan jadi jauh lebih kreatif. Anak-anak Tuhan jauh lebih punya fighting spirit. Anak-anak Tuhan jauh lebih bergairah, jauh lebih semangat, jauh lebih kuat. Karena saya percaya, you can break your limit. Jangan sampai setan menghalangi Anda, membatasi Anda dengan tembok, membatasi Anda dengan pikiran-pikiran, membatasi Anda dengan segala hal. You can break that. Kamu bisa break your limit. Batasan apapun yang ada di depan Anda bisa tembus itu, saudara. Bukan karena kekuatan Anda, sekali lagi, but because the Spirit of the Lord. Karena benih ilahi, karena karakter ilahi ada di dalam kehidupan Anda, saudara. Jadi sekali lagi, this is the biblical foundation yang saya mau taruh dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda percaya, you can break your limit. We can break our limit. Apapun itu. Believe that. You can break it. Kenapa? Karena ada benih ilahi, ada potensi, ada karakter Allah. Jadi jangan jadi orang Kristen cemen. Aduh Tuhan, aku gak sanggup, gak kuat. You can do it. You can break that. Karena ada benih ilahi. Of course, karena bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, Anda gak bisa. Tapi karena Tuhan, you can do it. Kamu bisa lakukan itu. Jadi saudara gak perlu takut. Batasan apapun yang Anda hadapi dalam kehidupan Anda. Batasan apapun, percayalah. Tuhan selalu buka jalan. Waktu tiada jalan. Orang mungkin berkata ini jalan buntu. Tapi buat saya, that is adalah the next level. Tuhan mungkin, orang-orang mungkin berkata, nggak mungkin lagi, nggak ada jalan keluar, habis mereka. Saya katakan justru itu adalah turning point dalam kehidupan Anda. Tidak ada pintu satupun yang tertutup buat Anda. If you walk with God. Kalau kamu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya yakin sekali, you can break your limit. Dalam batasan apapun. Jadi sekarang lagi saudara, ayo saudara, sama-sama. Jangan mau dibatasi dengan apapun. Karena kamu bisa menembusnya. This is the biblical foundation yang saya taruh dalam kehidupan Anda. Supaya Anda ngerti ada potensi ilahi. Ada karakter Allah. Ada sifat Tuhan. Bahkan dikatakan ya, Anda nggak bisa berbuat dosa. Jangan Anda bilang, Pastor gimana ini aku terikat dengan pornografi. Pastor gimana aku terikat dengan dosa. You can break your limit. Kalau Anda percaya bahwa karakter Anda, Allah ada dalam Anda. Sifat Allah ada di dalam hidup Anda. Potensi Allah ada dalam kehidupan Anda. Ingat, Roh Kudus, Tuhan memberitahukan kepada kita, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan perkara yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari apa yang aku pernah lakukan. Bukan karena kita, tapi karena ada karakter Allah, sifat Allah, potensi Allah. Kamu bisa. Siapa bilang nggak bisa hidup kudus? Bisa, saudara. Siapa bilang Anda nggak bisa hidup takut akan Tuhan? Bisa. Kalau iblis mencoba membatasi Anda dengan pikiran-pikiran, Allah kamu najis, kamu nggak benar, kamu nggak bisa. Saya mau kasih tahu buat Anda, break the limit. Kamu bisa. Come on, saudara. Break your limit. Amin, saudara. Nah, why, saudara? Yang kedua, the reason, saudara, adalah karena kita dibentuk hampir sama dengan Allah. Dan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, serta diberi kuasa atas semua ciptaan. Haleluya. Saya bersyukur banget, I can break my limit. Karena yang pertama ada karakter Allah, ada benih ilahi, ada sifat Allah dalam hidup Pastor Robert, sehingga I can break my limit. Yang kedua, karena Pastor Robert diciptakan, dibentuk hampir sama dengan Allah. Bukan cuma itu aja, saya dimahkotai dengan kemuliaan, saya dimahkotai dengan hormat, dan diberi kuasa atas semua ciptaan yang ada di dunia. Artinya, saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa menyetop kehidupan Anda. You can break that. Karena apa, saudara? Anda di-create serupa segambar dengan Allah, dimahkotai kemuliaan, dimahkotai kehormatan, dan diberi kuasa. You have dominion mandate daripada Allah, saudara. Jadi kalau Anda berkata, Pastor nggak mungkin ini gimana, tantangannya terlalu berat. Saya katakan sama Anda, you can do it. Kamu bisa ngalami itu. Mazmur 8 ayat 5, namun kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, telah memahkotainya, membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang.
Tahukah Anda semua creation daripada Allah diberikan di bawah kuasanya. Dan dia memberikan itu kepada Anda. Tuhan berkata, kepadaku ada kuasa kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. God already give you the authority daripada Allah sendiri. Sehingga you can break your limit. Tidak ada lagi limitation, tidak ada lagi batasan dalam kehidupan Anda. Anda bisa menembusnya. Kalaupun ada yang datang menghadapi Anda, you can break that. Ayo saudara, this is the biblical foundation yang saya mau taruh dalam kehidupan Anda. Bahwa you can break the limit. Why? The reason apa, Pastor? Gak mungkin aku bisa. Bisa. Karena ada potensi Allah. Ada sifat Allah. Ada karakter Allah. Kalau Anda berkata, aku terikat dengan dosa ini. You can break that tonight. Malam ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Semua batasan apapun yang menghalangi setiap Anda, you can break right now in the name of Jesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Semua batasan itu diterobos di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan Anda kuasa. Ayo malam hari ini melangkah dengan iman, terobos semuanya. Batasan-batasan yang menghalangi Anda. Karena you can do it. Kamu bisa alami itu di dalam nama Yesus. Saya berdoa sekali lagi. Tuhan sudah memberikan kepada kita kunci kerajaan sorga. Apa yang kita ikat di bumi akan terlepas di sorga. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Jadi why you are so worried about your future, tentang masa depanmu, tentang semuanya. Nggak ada setan yang bisa menghalangi Anda. Tidak ada satu apapun yang bisa membatasi kehidupan Anda. You can break that. Every limitation dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, bukan karena kuat gagah Anda, but because the seed of miracle inside you, di dalam engkau. Dan karena kita diciptakan serupa segambar dengan Allah, dimahkotai kemuliaan, dimahkotai dengan kehormatan, dan diberikan kuasa atas semua ciptaannya, saudara. Menurut saya dua hal ini sudah cukup kuat alasannya untuk Anda berkata, I can break my limit. Kalau Anda percaya, Anda bisa ketik, Anda bisa tepuk tangan buat Tuhan dan katakan amin. I can break my limit tonight. Malam ini yuk break your limit. Jangan sampai Anda berkata, aduh pastor, gua gimana ya? Aduh pastor susah. Malam ini katakan, aku tidak sama lagi. I can break my limit. Kalau setan ngomong dalam kehidupan Anda, you nggak akan mungkin bisa katakan sama setan malam ini, I can break my limit. Karena aku tahu ada benih ilahi, ada potensi Allah, ada sifat Allah dalam hidup saya. Katakan, deklarasikan dengan kuat. Katakan, I can break my limit. Kenapa, saudara? Karena God in you. Tuhan ada di dalam engkau. Sehingga Anda pasti bisa break your limit, saudara. Jadi saudara nggak usah takut. Ini alasan yang kuat. Kenapa kita bisa break our limit, saudara. Nah saudara, siapa saja sih contoh orang yang break the limit dalam kehidupan yang saya nggak bicara tentang Musa, Salomo, semua itu mungkin buat Anda terlalu hebat dan Anda berkata wajar mereka bisa break the limit. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Tapi malam ini saya ambil contoh dari Alkitab. Orang-orang yang sederhana yang mungkin menurut pikiran kita nggak mungkin bisa breakthrough, nggak mungkin bisa break the limit. Tapi malam ini kita akan belajar sama-sama. Mereka adalah orang-orang yang real, yang break the limit dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah kehidupan janda Sarfat, saudara. Janda Sarfat menurut saya orang yang sangat sederhana. 1 Raja-Raja 17 kalau Anda baca, dikatakan perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, ketika Elia datang kepada dia. Dan dia berkata, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, sedikit pun. Kecuali segenggam tepung, tempayan dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku, bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Soalnya ini seorang janda yang miskin. Janda yang sederhana, miskin sekali. Gak punya apa-apa. Suatu ketika Tuhan bicara kepada hambanya Elia, pergi ke Sarfat dan aku akan kasih kamu makan melalui seorang janda di situ. Saudara, Elia mungkin gak tahu siapa yang akan ditemui. Tapi Tuhan sudah tahu bagaimana janda Sarfat ini.
Bukan karena limitationnya, justru Tuhan mau supaya dia sadar, she can break the limit. Saudara, perempuan ini ngomong sama Elia, hamba Tuhan itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, aku nggak punya apa-apa lagi, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. This is the limitation. Dalam kehidupan kita, Anda mungkin berkata, ini duit terakhir, aduh saya nggak tahu kalau ini pandemik meledak lagi, saya nggak tahu gimana pastor, tabungan saya sudah menipis, uang saya sudah habis, saya nggak punya apa-apa lagi, kecuali uang di tabungan bank saya tinggal sekian doang. Tapi Tuhan berkata, malam ini dengan baik-baik, you can break your limit. Anda bisa menembus batas. Anda bisa menembus setiap batasan dalam kehidupan Anda, saudara. Saya nggak tahu apa yang Anda alami. Mungkin Anda seperti janda Sarfat, Anda berkata, pastor, gua nggak punya uang lagi, ini uang terakhir. Saya nggak tahu mau ngapain. Perusahaan juga belum jalan, bisnis juga nggak jalan. Mungkin bahkan Anda berkata, aku kena PHK. Aku nggak tahu what I can do untuk kedepannya. Aku nggak punya apa-apa. Saudara, janda Sarfat menjadi sebuah inspirasi dalam kehidupan saya. Bahwa every one of us can break our limit. Saudara, ini bukan orang hebat. Dia bukan orang yang kaya, bahkan orang yang nggak punya apa-apa, cuma segenggam tepung. Dia makan roti lalu mati, saudara. Anda tahu di end daripada semua story daripada janda Sarfat. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Tuhan breaks the limit daripada janda Sarfat ini, saudara. Saya berdoa malam hari ini kalau Anda merasa Tuhan saya kayak janda Sarfat, mengalami kekurangan ini dan sebagainya, percayalah saya berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan break your limitation hari ini. Percaya kata saya, ada sebuah kata yang Roh Kudus taruh di hati saya berkali-kali, sering sekali. Bahwa dikatakan, nah, in God, your limitation will become unlimited. Pertama kali kata itu keluar, ketika saya sedang di luar negeri. Hari itu saya nggak ada persiapan yang khusus. Tiba-tiba hamba Tuhan itu memanggil saya. Dan dia berkata, besok kamu yang khotbah. Itu membuat hati saya kaget, saudara. Kenapa? Karena hari itu dia umumi di mimbar. Besok Pastor Robert will be share the word of God. Dan itu adalah KKR di mana yang hadir dari banyak bangsa. Dan saya berdoa, saya nggak bisa tidur semalam-malaman. Kenapa? Karena saya tahu waktu itu bahasa Inggris saya patah-patah. Sampai hari ini pun saya terus belajar. Itu sebabnya, saudara, saya terus belajar, increase, improve my English. Caranya, saya dengar audio Bible pakai bahasa Inggris every day. Caranya, saya dengeri khotbah-khotbah bahasa Inggris. Sehingga singkat cerita itu membuat saya belajar, saudara. Dan saya terus improve semuanya. Dulu saya nggak bisa. Lalu tiba-tiba saya melayani di banyak negara. Saya masih ingat waktu itu ada 5.000 orang lebih KKR di Myanmar, saudara. Karena Inggris saya terbatas, saya sangat-sangat terbatas. Jadi akhirnya saya khotbah dalam bahasa Indonesia. Diterjemahkan ke bahasa Inggris. Lalu diterjemahkan lagi bahasa Myanmar. I still remember until now, the first Tuhan memberikan platform buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan di depan ribuan orang yang sebelumnya saya nggak pernah prepare. Lalu tiba-tiba Roh Kudus ngomong, nah memang kamu limited. But in God, with me, with God, the Lord say, your limitation will become unlimited. Itu kejadian belasan tahun lalu. Mungkin bisa 18-19 tahun yang lalu. Tapi saudara, saya bersyukur kata-kata itu masih terus membekas di hati saya. I still remember ketika saya merasa bahwa Tuhan, aku ini terbatas, aku nggak bisa. Tuhan selalu berkata, remember, belasan tahun lalu, I'm with you. Dan saya ngomong sama kamu, Robert, your limitation will become unlimited. Kalau engkau berjalan bersama aku, kalau engkau ngandali aku, engkau ikuti arahanku, dan engkau berjalan sesuai dengan apa yang aku mau, your limitation will become unlimited. Saudara, hari itu adalah khotbah pertama saya. Lalu habis itu besok-besoknya, bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya, saya mulai memberanikan diri. Waktu saya diundang di Korea dalam sebuah konferensi yang cukup besar, sekitar 2.000 orang. For the first time saya khotbah langsung dengan bahasa Inggris, diterjemahin bahasa Korea. Walaupun mungkin tensisnya berbalak-balak, saudara, kebolak-balik dan sebagainya. I don't care. Tapi yang saya tahu cuma satu, my limitation. Kalau saya berjalan bersama Tuhan,
Saya mengandalkan Tuhan. Dan saya benar-benar mengikuti apa yang Tuhan mau. My limitation will become unlimited, saudara. Dan saya mengalami benar-benar bagaimana Tuhan mengubah. Ada begitu banyak orang dilawat, dijamah. Lalu habis itu saya khotbah lagi di satu negara lagi, di Taiwan, di Taipei. Saya khotbah berbahasa Inggris, diterjemahin dalam bahasa Mandarin. Dan berkali-kali sampai akhirnya, walaupun sampai sekarang mungkin nggak sebagus Cengo dan sebagainya, saudara, atau siapapun yang ada di sini. Tapi saya dengan berani karena saya tahu bahwa ada benih ilahi, ada sifat ilahi, ada potensi Allah. Dan God create me seperti image-nya Tuhan. Memberikan saya kemuliaan, kehormatan, kekuatan. Bahkan dia berikan saya otoritas. Itu sebabnya I believe I can break my limit. Tidak ada batasan apapun untuk kita melayani Tuhan. Mungkin Anda bekerja sebagai tukang ojek, apapun itu. Anda mungkin bekerja sebagai karyawan pabrik, Anda bekerja sebagai buruh, jangan batasi dirimu. Anda dan saya sama di mata Tuhan. Gak peduli profesimu direktur atau tukang cleaning service atau apapun. Di hadapan Tuhan kita sama, kita bisa melayani sama-sama. Dan satu hal yang penting yang harus Anda tahu, apapun profesimu, you can break your limit. Apa yang menjadi batasanmu? Saya nggak tahu. Tapi you can break now in the name of Jesus. Malam ini saya berdoa Tuhan kasih begitu kuat sekali. Nah, sampaikan tentang break the limit. Karena saya tahu di tempat ini ada banyak orang yang mungkin minder. Banyak orang yang merasa aku ini nggak layak. Aku ini melayani, aku masih buat ini, aku masih kurang ini, aku masih ini, dan sebagainya. Tapi saya berdoa di dalam nama Yesus. You can break your limit right now in the name of Jesus. Karena ada potensi Allah, ada benih ilahi. Anda di-create sama seperti Allah. Itu sebabnya jangan pernah takut dengan batasan apapun. You can break it. Mungkin Anda dibanding-bandingkan dengan kakak-kakakmu, dengan keluargamu, adik-adikmu yang lebih berhasil dari kamu. Mungkin Anda dibanding-bandingkan dengan keluargamu yang lain. Tapi saya mau katakan jangan sampai itu menjadi sebuah batasan membuat Anda minder. Ada begitu banyak orang mungkin hari ini kau minder. Aku berdoa di dalam nama Yesus. You can break your limit tonight. Dan Anda nggak jadi minder lagi. Nggak boleh minder. Kenapa? Anda harus bangga bersyukur karena Anda di-create sama dengan image-nya Allah. Anda dikasih kemuliaan, dikasih kehormatan, dikasih kuasa oleh Tuhan. Jangan minder. Memang hari ini kamu belum berhasil. Memang saat ini kamu belum jadi apa-apa, tapi percaya bersama Tuhan kalau kamu setia jalan terus, saudara, saya yakin you bukan cuma bisa break your limit, tapi kamu akan pasti jadi berkat. Karena memang Anda dan saya sudah ditakdirkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan melalui kehidupan Anda, orang lain pasti akan diberkati. Yang percaya katakan amin, saudara. Ayo belajar the story of Janda Sarfat. Janda Sarfat ini, saudara, dia sangat terbatas, saudara. Sangat terbatas. Gak punya apa-apa lagi. Tapi dia berhasil break the limit, saudara. Yang kedua, siapa, saudara? Yaitu pelayan pesta di Kana. Bahkan nobody know siapa nama-nama mereka. Tapi ini cerita menginspirasi saya secara luar biasa, saudara. Yohanes 2 ayat 7 berkata, Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Pelayan pesta adalah orang-orang yang cuma jadi karyawan, bukan orang hebat, bukan orang terkenal, bukan rasul besar, bukan hamba Tuhan, bukan nabi, bukan orang yang raja ataupun keturunan orang kaya. Mereka cuma pelayan yang kita juga nggak tahu namanya siapa. Tapi Alkitab mencatat mereka mengalami break the limit dalam hidup mereka. Tapi saudara, mereka ingat Ibu Yesus berkata, kalau kamu dengerin aja apa yang dia suruh lakukan. Dan dia remember, lalu Yesus ngomong sama mereka, dengar ya, kenapa saya terinspirasi banget dengan pelayan pesta Kana? Karena gini, kalau kamu ngomong Bartolomeus, dia udah dengar dari orang. Kalau kamu ngomong tentang yang lain, mereka udah lihat Yesus buat mujizat. Tapi pelayan pesta ini belum pernah kenal Yesus dan belum pernah lihat mujizat Yesus. Karena ini Anda semua baca di Alkitab, ini adalah mujizat pertama yang Yesus lakukan. Jadi saudara, kalau Bartolomeus dia dengar dari orang. Yesus dari Nazaret datang ke kota kita. Dia nyembuhin orang, dia ini buat mujizat.
Semua orang percaya. Ketika orang-orang percaya, kenapa? Karena lihat mujizat 5 roti 2 ikan, mujizat ini, dan sebagainya, termasuk air menjadi anggur. But pelayan pesta ini belum pernah lihat mujizat yang Yesus lakukan. Karena Alkitab mencatat ini adalah mujizat pertama yang dilakukan Yesus. Walaupun mungkin kalau Anda baca kitab lain, ada mengatakan waktu Yesus kecil juga buat mujizat. Tapi saudara, di Alkitab mencatat, saudara mengetahui, Anda semua tahu bahwa ini adalah pertama kali Yesus buat mujizat, yaitu air menjadi anggur, saudara. Jadi buat saya ini sesuatu yang luar biasa. Anda kalau lihat seseorang main sulap udah hebat, lalu dia main sulap tantang Anda percaya, tapi ini gak pernah lihat Yesus buat mujizat apapun. Tapi dia melakukannya. Bayangkan suatu ketika mereka kekurangan anggur, mereka kehabisan, ada limitation dalam hidup mereka. Dan semuanya bingung, anggur mereka habis. Lalu Yesus ngomong sama pelayan itu, isi tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka adalah orang yang pertama kali tahu bahwa itu isinya bukan anggur, tapi air biasa, saudara. Nobody knows. Orang yang di pesta itu nggak tahu. Mereka cuma minum dan berkata, wow, anggur ini bagus sekali, enak. Dan bahkan dia memuji yang punya acara, yang punya hajatan. Sampai hari ini kamu menyediakan anggur yang terbaik. But nobody knows kecuali pelayan pesta itu. Mereka tahu air itu dari mana. Air itu adalah air biasa, cuman air putih. Mereka tahu. Pelayan itu tahu persis. Karena Yesus yang menyuruh mereka. Can you imagine ketika orang minta anggur, lalu Anda datang hanya dengan membawa tempayan yang isinya air, seolah-olah orang yang minta anggur Anda kasih air. Wah, saya percaya kalau di situ ada raja. Mereka bisa dimarahin, sir. Mungkin mereka merasa, wah ini penghinaan dan sebagainya. Tapi can you imagine, dengan iman, dengan berani, they break their limit. Mereka menembus batasan-batasan itu. Mereka tahu bahwa ini air bukan anggur. Tapi mereka percaya dengan Yesus. Dan mereka lakukan itu. Dan mereka menuangkan itu kepada semua tamu undangan. Alhasil semua orang mengalami mujizat. Bayangkan, mungkin Anda berkata, wah itu karena Yesus. Betul. Tapi Yesus selalu bekerja sama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak orang yang percaya? Kita gerejanya adalah instrumen yang Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Of course Tuhan bisa, Tuhan nggak butuh kita untuk menyatakan dirinya. Dia menyatakan sendiri, tapi dia begitu rendah hati. Dia mau bekerja sama dengan Anda dan saya. Dia mau memakai kita semua untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Yang percaya katakan amin, saudara. Dia pakai pelayan, orang-orang sederhana yang merasa punya batasan. Tapi Tuhan mengajar mereka sebuah prinsip. You can break your limit. Anda bisa bayangkan kalau pelayan pesta itu nggak mau. Mungkin ceritanya nggak seperti ini. Tapi karena pelayan ini, dia tahu I can break my limit. Dan apa yang terjadi alhasil, semua orang menikmati anggur yang terbaik, anggur yang manis. Ada sebuah pelajaran yang saya dapat, saudara. Kenapa kok harus diisi air dulu? Sebelumnya Yesus bisa aja buat langsung ada anggur. Kenapa mesti air, saudara? Dan saya yakin sekali, saudara, ada maksud Tuhan di balik semua itu. Seolah-olah Tuhan berkata, nah, kira-kira itu cuma air biasa dan punya kehidupan biasa, itulah kehidupan kita. Namun setelah kita bertemu dengan Tuhan, kehidupan kita berubah menjadi anggur yang manis dan bisa dinikmati oleh banyak orang, saudara. Pengertian lainnya, saya percaya sekali bahwa kita harus mengisi dulu tempayan kita dengan apa yang kita punya. What do you have? Dan lalu kita ngomong air, cuman ini Tuhan, yang biasa, yang nggak ada apa-apa. Disentuh oleh tangan Tuhan, dan setelah itu digunakan Tuhan, dan dinikmati oleh banyak orang. Itulah anggur yang terjadi di dalam pernikahan Kana. Saya percaya kehidupan Anda seperti itu. Mungkin seperti gambar ini, saudara, water into wine. Saudara bisa lihat gambarnya, itu botol biasa air. Tapi begitu Anda lihat memang air, tetapi begitu Anda tuang nyampe di gelas orang atau di wadah, itu berubah jadi anggur, saudara. Saya yakin sekali pelayan ini juga dak-dik-duk-der, karena dia tahu ini air, saudara. Waktu dia isi, dia yang tahu apa isinya. Dan isinya dipastikan 100% air, saudara. Tapi tiba-tiba berubah menjadi anggur. Kenapa? Karena saya percaya
Tidak ada apapun yang bisa membatasi kita. Because God in you. Dan dia memberikan kuasanya kepada Anda. Kalau Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur, saya percaya you can do that. Kamu juga bisa lakukan it. You can do it. Because God in you. Spirit yang sama. Bagaimana Anda bisa mungkin ngomong bahwa hidup Anda biasa-biasa, nggak berguna. Sementara roh yang membuat air menjadi anggur ada dan tinggal bersama saudara. Bagaimana saudara bisa bilang bahwa hidupmu biasa-biasa, di mana roh yang memecahkan 5 roti 2 ikan bisa mencukupi 5.000 kebutuhan, dan sisa 12 keranjang ada dan tinggal bersama-sama Anda. Hari ini saya berdoa supaya tidak ada satupun dari Anda berkata, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Yes, kamu nggak mampu. Tapi kamu harus merubah perkataanmu. Because God in you, because the Spirit of the Lord upon you, you can break your limit. Jadi Anda nggak boleh lagi ngomong, aku nggak bisa, aku nggak mampu. You can break that. Kamu bisa menembus itu. Because the Spirit of the Lord upon you. Ada bersama-sama dengan engkau. Berapa banyak saudara yang percaya, this is your time. This is the time for your breakthrough. Saya berdoa di dalam nama Yesus hari ini, Tuhan, malam hari ini. Siapapun yang ada di Zoom ini, this is the time for them. Untuk mereka semua, untuk mengalami terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaannya, Pastor, gimana caranya? Berapa banyak saudara yang mau mengalami breakthrough? Saudara bisa lambaikan tangan atau chat atau apapun itu. Dan saya katakan, this is your time. Ini adalah waktunya untuk Anda mengalami terobosan. This is your time. Ini waktumu untuk mengalami terobosan yang daripada Allah. Yang pertama, but how? Gimana caranya? Kita butuh keberanian. Katakan sama-sama, keberanian. Ayo, jangan jadi orang penakut. Kita harus berani untuk menerobos. Artinya kita harus memiliki kemauan untuk menerobos. Tidak menyerah dengan keadaan diri kita sekarang. Dan harus mempunyai kemampuan untuk berubah. Nah, ini penting sekali, saudara. Jadi yang pertama, saudara harus punya kemauan untuk menerobos. Yang kedua, tidak gampang nyerah dengan keadaan diri Anda sekarang ini. Dan Anda harus punya kemauan untuk berubah. Jangan jadi orang MALAS. Males, saudara. Kelemahan orang Kristen, mereka sudah diberi kuasa. Mereka sudah diberi bini ilahi. The seed of miracle ada dalam hidup mereka. Kenapa mereka nggak bisa break the limit? Because males, saudara. Hari ini saya berdoa, tidak ada orang Kristen yang di tempat ini, di Zoom ini yang males. Anda harus punya kemauan yang kuat untuk menerobos, tidak menyerah dengan keadaan, dan harus punya kemampuan untuk berubah. Kalau memang Anda salahnya di sini, jeleknya di sini, oh aku ini nggak bisa manage. Gimana Tuhan mau kasih Anda manage miliaran rupiah? Kalau ratusan juta aja Anda berantakan. Gimana ratusan juta kalau 10 juta aja Anda berantakan? Gimana Tuhan mau kasih harta yang sebenarnya untuk Anda manage? Sementara Anda nggak bisa manage your life. Saudara, Anda harus manage your life dulu, hidup Anda dulu. Anda bisa manage dengan baik. Manage your time. Bisa manage waktu Anda dengan baik. Anda dikasih 24 jam sama Tuhan. Manage your time dengan baik. Managing your life. Managing your time. And managing your blessing. Kalau kamu bisa manage semuanya, saya yakin Tuhan akan percayakan banyak hal dalam kehidupan Anda. Ingat, syaratnya itu tingkatannya, setiap perkara kecil baru Tuhan kasih perkara besar. Ada banyak orang Kristen lata, keluar, lihat mobil mewah, tumpang tangan, dan bilang, dalam nama Yesus mobil ini jadi milikku. Ke mall, lihat tas bagus, lihat ini bagus, lihat rumah orang lain mewah. Dalam nama Yesus punya aku. Tapi kita nggak punya keberanian. Kita nggak punya kemampuan untuk menerobos. Gampang menyerah. Nggak ada fighting spirit. Lalu nggak mau berubah. Gimana caranya? Saya mau kasih tahu. Kalau Anda pengen kaya tapi males, saya kasih tahu, ngimpi, saudara. Nggak ada ceritanya. Kamu rajin, kamu bekerja, and God will bless your work. Dan Anda akan diberkati Tuhan. Nggak ada ceritanya simsalabim doa lalu tiba-tiba teng duit datang. Saudara, saya mau kasih tahu buat Anda harus melakukan bagian Anda. Breakthrough is yours, punya Anda. Tapi kita butuh keberanian. Dan ingat, God never give us the spirit of fear. Dia nggak pernah kasih kita roh ketakutan, tapi roh keberanian, roh gagah perkasa,
untuk menerobos. Ingat, Tuhan sudah kasih benih mujizat. Tuhan sudah kasih kemuliaan. Dia sudah kasih kehormatan. Dia sudah kasih kita kuasa. Tinggal keberanian Anda untuk melangkah. Banyak orang sudah dilengkapi semuanya dengan hal yang ajaib. Tapi tetap gak berani melangkah bersama Tuhan. Hari ini saya berdoa, Anda yang minder, Anda yang takut, Anda yang benar-benar merasa, aduh Tuhan gimana, ragu dan semuanya. Hari ini you can break your limit. Katakan, I can break my limit tonight. Malam ini saya berdoa supaya kamu tidak lagi hidup karena ada begitu banyak batasan sehingga membuat Anda stop. Tapi Anda keluar dan tembusi batas itu. Ayo, keberanian. Anda harus berani menerobos. Because the Spirit of the Lord with you. Bersama-sama dengan Anda, saudara. Yang kedua, nah ini yang penting, saudara. Yang kedua, kita harus bisa melihat melebihi orang biasa. Kita harus bisa melihat melebihi orang biasa karena kita adalah orang-orang yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Artinya kita harus punya sesuatu bisa melihat yang orang lain nggak dapat lihat. Contoh gambar ini. Berapa banyak ada yang bisa tahu ini gambar apa, saudara? Ini tulisan Korea, saudara. Apa, saudara, artinya? Berapa banyak saudara yang bisa, saudara? Kalau saudara tahu, saudara mungkin bisa tulis ini di chat, atau Anda bisa ngomong atau apapun, saudara. Ini Anda percaya berdoa supaya ketika kamu mau break your limit, bukan cuma punya keberanian untuk menerobos, Anda harus bisa melihat apa yang orang lain nggak bisa lihat. Saudara, orang lain melihat bahwa ini, saudara, pandemik adalah setan menghalangi kita untuk nggak bisa beribadah. Setan membuat ini. Ya, sekalipun itu yang terjadi, kita harus bisa melihat dari perspektif yang lain. Kita harus melihat sesuatu yang berbeda. Ini ada orang pinter, saudara, dia bilang itu Jesus katanya. Betul, saudara. Wah, ini memang orang pinter ini. Saudara, dikatakan Jesus. Mungkin Anda bilang, dari mana tulisan Jesus? Nah, saya berdoa supaya Anda bisa melihat itu, saudara. Saudara, saya yakin sekali bahwa ayo kita orang-orang yang luar biasa. Orang lain melihat kesulitan, tapi kita harus bisa melihat itu kesempatan. Amin, saudara. Saudara harus jadi orang yang selalu bisa melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Bukan malah melihat kesulitan dalam setiap kesempatan yang Tuhan kasih. Ada begitu banyak orang selalu ngomong, aduh Tuhan susah, aduh Tuhan nggak bisa. Kenapa? Karena mereka selalu nggak bisa melihat seperti orang yang lain yang luar biasa. Ingat, kita harus bisa melihat melebihi orang biasa. Ada orang melihat sebongkah kayu gede, pohon. Lalu mereka berpikir, oh ya puji Tuhan, gua bisa dapat jadi kayu bakar, dipotong dan jadi kayu bakar, saudara. Dijual dengan harga kayu bakar. Tapi orang-orang yang perspektifnya beda, orang-orang yang bisa melihat yang luar biasa, dia berkata, wah ini kalau aku buat meja, aku buat kursi, aku jual lebih mahal. Dan dia lakukan itu. Tapi ada orang yang extraordinary, orang-orang yang punya sign of business, sign of entrepreneur, dan dia melihat itu, dia berkata, ini kalau aku buat karya, aku pahat, aku jadiin patung, itu harganya lebih tinggi lagi, saudara. Tergantung dari Anda. Sekali lagi saya katakan, saudara, semua tergantung Anda. Dan kalau kamu mau break your limit, mengalami breakthrough, kita harus bisa melihat yang orang lain nggak bisa lihat, saudara. Ayo, saya percaya Tuhan memberikan Anda the spirit of wisdom, revelation, understanding, untuk melihat apa yang orang lain nggak lihat. Orang lihat pandemik ini masalah, tapi Anda melihat ini sebagai sebuah opportunity. Tuhan, saya percaya pandemik ini ketika orang nggak bisa keluar semuanya, ada orang yang rebahan, ada yang stres, sehingga ketika baru buka sedikit mereka liburan lah, kemana lah, sebagainya lah, dan mereka kerasa bahwa wah bebas dari penjara dan sebagainya. Sampai dengan hari ini di kamar ini, saudara, saya berempat dengan anak, istri, dan mama saya. Kami tetap di sini, kami enjoy our time with our family and especially with God. Kami nggak merasa stres, kami nggak merasa kesepian, kami nggak keluar kemana-mana. Bahkan ini Cynthia, anak-anak kantor kita liburin kurang lebih 5 hari, 6 hari. Dan saya ngomong sama mereka, dengar ya, saya nggak mau buka lift, saya nggak mau ini semuanya. Saya tetap stay di sini, pokoknya Anda ya maunya waktu keluarga silakan. Mereka berkata, Pastor mau makan apa nggak aku kirim? Nggak usah. Saudara, buat saya secara pribadi ya, kami nggak pernah merasa bosen tuh.
Kami melihat ini sebuah kesempatan untuk kami. Yang pertama, of course, banyak orang berkata, Pastor, what you learn dari 2 tahun masa pandemik. Yang pertama, saya belajar merenungkan arti hidup yang sebenarnya. Dan saya merenung 2 tahun ini untuk memperbaiki diri saya, untuk menjadi lebih baik dalam semua hal. Mereka berkata, gila Pastor, model kayak kamu aja masih memperbaiki diri. Saya bilang, lah iya jelas dong. Karena saya percaya, my goal is to become like Jesus. Karena itu adalah destiny kita. Saya yakin sekali bahwa our goal of the Christianity bukan jadi terkenal, bukan jadi kaya raya, but is to become like Him. Jadi saya merasa bahwa hidup saya perlu diperbaiki. Saya pikir 2 tahun masanya untuk saya memperbaiki diri saya. Saya belajar, saya upgrade our skill dalam semua hal. Spiritual saya upgrade, kehidupan pribadi, doa, baca firman, semuanya. Apapun. Lalu saya juga nulis buku. Saya lalu belajar, saya sekolah dan sebagainya. I'm thankful. Saya bersyukur sama Tuhan. Karena saya bisa melihat apa yang mungkin orang lain nggak lihat. Mungkin orang lain berkata, waduh 2 tahun stres, mau ngapain nggak tahu. Dan saya melihatnya sebagai sebuah opportunity yang Tuhan kasih untuk kita memperbaiki diri. Karena saya percaya after this, saudara, pintu terbuka. Tuhan sudah bawa kita to the next level dalam semua hal. Tanpa Anda sadari ketika Anda keluar, ternyata orang menemukan bahwa hidupmu berbeda dari 2 tahun sebelumnya. Makanya saya menggunakan waktu-waktu yang ada selama masa pandemik ini dengan sebaik-baiknya dan saya tidak mau menyia-nyiakan semuanya. Saya belajar firman. Orang bilang, wah kamu ngulik firmannya sampai ini. Iya, saya bilang, saya mempelajari firman kadang-kadang sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi. Dan saya mempelajarinya dengan sungguh-sungguh karena saya percaya this is the best time untuk saya meditate the word of God. Ini waktu yang tepat karena nanti kalau udah sibuk, udah keluar kota ceritanya beda lagi. Tapi saya percaya 2 tahun ini Tuhan seolah-olah ngomong, ayo restart again kehidupan Anda. Saya melihat ini sebuah kesempatan, bukan kesulitan. Tapi ada orang melihat ini sebagai sebuah bencana, kesulitan, dan sebagainya. Saya melihat bahwa di tengah-tengah masalah, Tuhan justru akan buat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Justru Tuhan akan membuat perbedaan yang signifikan. Mana gereja yang benar-benar ada Tuhan nyata, mana yang tiba-tiba tutup dan sebagainya. Justru saya bersyukur di tengah-tengah kita ada di tempat yang mahal operasionalnya. Tuhan buat kita survive sampai tahun ini. And I'm thanks God. Bahkan saya ngomong ke jemaat, ingat ya, keselamatanmu lebih penting dari kolektor. Jadi nggak usah takut mesti buru-buru. Pokoknya keselamatan jiwa kalian penting. Toh nggak ada masalah. Siapa bilang kalau cuma Zoom nggak bisa diberkati? Siapa bilang kalau cuma ini nggak ini dan semuanya? Saudara, jangankan Zoom, on-site aja banyak yang tidur di gereja. Masih banyak yang begitu khotbah, dengar HP, buka HP, main Instagram dan sebagainya. Apa bedanya, saudara? Semua tergantung hatimu dengan Tuhan. Jadi sekali lagi yuk sama-sama kita bisa punya perspektif yang berbeda. Bisa melihat apa yang orang lain nggak lihat. Nah, saudara coba, siapa yang bisa lihat gambar ini? Ini gambar apa, saudara? Ayo, Lestari, jangan cuma ini doang. Tadi Jesus, nah ini apa, ayo. Ayo kita harus bisa melihat apa yang orang lain nggak lihat, saudara. Nah mungkin saudara beberapa mulai ngiceng apa ini. Ini adalah gambar bayi, saudara. Nah itu Pak Hengki, Anda luar biasa Pak Hengki Chan. Dia bilang baby, betul saudara. Ini gambar bayi. Mungkin beberapa orang berkata, dari mana gambar bayi? Nah ini tangannya, ini kepalanya, ini matanya, ini hidungnya, ini mulutnya saudara. Gambar bayi saudara, ini kakinya. Anda jangan lihat orang pacarannya di sini. Saya percaya yang jomblo-jomblo pasti lihatnya ini. Orang pacaran, Pastor. Karena otakmu. Tapi saya berdoa supaya Anda bisa melihat apa yang orang lain nggak lihat, saudara. Ada amin, saudara. Yang ketiga, kita harus berpikir dan bertindak extra mile. Artinya kita harus melakukan lebih dari apa yang diminta. Matius 5:41. Siapapun yang memaksa engkau berjalan selama 1 mil, berjalan sama dia 2 mil. Kita harus mencapainya tentu bersama dengan Allah. Artinya simpel, saudara. Kalau situasi pandemik ini seperti ini, artinya extra effort, melakukan lebih. Kita harus bisa berpikir, bertindak extra mile. Saudara, restoran-restoran yang kreatif masa pandemik ini, mereka survive, mereka breakthrough. Tapi ada yang ngomong, ya memang kita maunya gini, nggak bisa. Ya udah mati semua, saudara. Tapi saudara, ada orang-orang yang tiba-tiba dia berpikir extra mile.
Dia berpikir, bertindak ekstra mile. Masa pandemik justru masa mereka diberkati Tuhan. Ada begitu banyak the great opportunity yang baru terbuka di masa pandemik, saudara. Dan saya percaya kita harus bisa berpikir extra mile. Kita harus bisa bertindak extra mile. Dan saya yakin you can break your limit. Yang keempat, saudara, of course kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Artinya apapun yang kita lakukan, tanya Tuhan. Das 2 Samuel 5 ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perazim dan memukul kala mereka semua. Mereka kala di sana, berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perazim. Nah, di ayat inilah pertama kali diperkenalkan nama Tuhan sebagai God of the Breakthrough atau Master of Breakthrough. Karena Daud bertanya sama Tuhan, kejar enggak? Lawan enggak? Ini enggak? Dan dia selalu mengikuti Tuhan. Padahal Daud ini adalah tentara yang luar biasa. Dia tahu strategi perang. Dia udah sering berperang dan menang. Tapi dia always asking the Lord. Saudara, kita kalau mau mengalami limitation, kita di break sama Tuhan. Kita menerobos batasan-batasan. Kita mengalami terobosan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Tanya Tuhan sepenuhnya. Dan kalau kamu tanya, maka saya percaya dia akan memperkenalkan dirinya sebagai Master of Breakthrough. The God of the Breakthrough, saudara. Ada amin, saudara. Yuk sama-sama break your limit. Mazmur 60 ayat 12. Dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak lawan kita. Artinya hidup ini hanya merupakan kasih anugerah Tuhan. Apapun yang kita lakukan harus kita lakukan bersama Allah. Karena tanpa Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 jelas sekali. Di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya berdoa supaya Anda dan saya bisa terus berjalan bersama Tuhan. Filipi 4 ayat 13 jelas sekali berkata, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. You can break your limit bersama-sama dengan Allah, saudara. Nah, lalu the next, saudara, batasan apa yang perlu kita tembus menjadi orang Kristen yang menembus batas? Apa sih batasan-batasannya? Ternyata dalam kehidupan manusia ada begitu banyak batasan. Dan saya berdoa supaya malam ini Anda bisa menembus batasan-batasan itu. Yang pertama, batasan pikiran. Ini yang paling berbahaya. Artinya manusia dapat melakukan apa yang dia pikir, bisa lakukan. Kalau pikirannya mengatakan bisa, sebesar itu juga prestasi akan diraihnya. Ayo, sudah mulai belajar nih. Yang pertama, ada begitu banyak orang berkata, aku malas untuk melakukannya, I wanna do it. Lalu Anda berkata, I cannot do it, aku nggak bisa. Cuman gara-gara pikiran Anda. Harusnya Anda ubah itu malam hari ini. Batasan pikiran. Kalau pikiran Anda bilang, aduh nggak mungkin, nggak bisa. Percayalah, Anda mau ngerjain apapun, Anda nggak akan bisa berhasil. Tapi Anda harus merubah. Mulailah dengan berkata, I wanna do it. I want to do it. Lalu habis itu, how do I do it? Bagaimana ya caranya? Tanya Tuhan. Lalu setelah Anda dapatkan dari Tuhan, I will try to do it. Ayo lakukan itu. Lalu habis itu ternyata setelah Anda mencobanya, Anda melangkah bersama Tuhan, Anda akan berkata, wah ternyata I can do it. Wah ternyata aku bisa ya mencapainya. Padahal ketika Anda pertama berkata, I wanna do it. Aku nggak mau lakukan, I cannot do it. Maka Anda nggak bisa. Tapi Anda harus naik lagi. Dari I cannot do it, Anda berkata, I want to do it. Aku mau melakukan itu. Lalu setelah itu Anda berkata, Tuhan aku mau. How do I do it? Gimana caranya Tuhan? Lalu Tuhan memberikan revelation. Tuhan memberikan inspirasi, wisdom kepada Anda. Lalu Anda berkata, oke, I will try to do it. Lakukan dengan iman, berjalan bersama Tuhan. Dan tanpa Anda sadari, Anda akan mengalami dan Anda akan berkata, ternyata I can do it. Lalu setelah itu apa yang Anda mesti lakukan? I will do it again. Lakukan lagi. The next step. Akhirnya, yes, I did it. Nah, saudara, Anda harus terus ngomong, I will try to do it. I can do it. I will do it. I can do it again. I will try to do it again. I can do it, do it, do it, do it. Akhirnya Anda jadi banyak duit. Amin, saudara. Tapi kalau Anda nggak melakukan ini, ya udah, akhirnya Anda nggak bisa lakukan. Ayo tembus batasan itu.
because you can do it. Pokoknya untuk oma-oma yang dengar, pokoknya apa itu pastor ngomong duit. Udah pokoknya you banyak duit gitu. Saya berdoa dalam nama Yesus. Jadi banyak duit semuanya. Ada amin, saudara. Ayo, I can do it. I will do it again. I can do it again. I will do it. I can do it. Saya berdoa supaya Anda bisa menembus. Yang pertama adalah batas pikiran Anda. Jangan dibatasi dengan pikiran. Ada 3 pikiran yang harus kita waspadai. Yang pertama ngomong tidak bisa. Itu berarti Anda mengecilkan diri Anda sendiri. Kenapa? Karena tadi saya sudah kasih biblical foundation. Anda di-create sama dengan Tuhan. Anda ada potensi, ada benih ilahi. Kalau Anda berkata Anda nggak bisa, berarti Anda mengecilkan diri Anda yang adalah image daripada Allah. Lalu kalau Anda bicara nggak mungkin, berarti Anda ngecilin Tuhan. Karena bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Yang ketiga, kalau Anda bilang nggak mau, berarti Anda nutup semua kesempatan untuk Anda break your limit. Jadi saudara, ini 3 ini nggak boleh ada. Tidak bisa, tidak mungkin, tidak mau. Saya selalu ngomong sama staf saya nggak mau dengar 3 kata ini. Saya nggak mau disuruh ini ngerjain ini, nggak bisa, nggak mungkin. Nggak mau. Berarti Anda bukan tim kita. Saudara ngomong, memang nggak bisa, tapi aku percaya bersama Tuhan, I can do it. Amin, saudara. Memang kayaknya nggak mungkin, Pastor. But with God, anything is possible. Itu yang benar. Jangan batasi pikiranmu dengan kata nggak bisa, nggak mungkin, nggak mau. Kalau ada pikiran itu malam ini ya, Anda ambil kertas lembar, ambil spidol, ambil lakban. Ngapain, Pastor? Tulis, masih dalam perbaikan, lalu tempel di jidatmu, saudara. Supaya otakmu berubah. Ada amin, saudara. Taruh di sini gede-gede, masih dalam perbaikan. Jadi kita bisa maklum. Gak boleh ngomong nggak bisa, gak boleh ngomong nggak mungkin, gak boleh ngomong nggak mau. Kenapa? Anda harus berkata, I will try do it, I can do it, I will do it again, I can did it, I did it. Aku bisa ternyata. Ada amin, saudara. Itu pikiran yang benar. Because why? Karena Tuhan ada bersama kita, ada benih, ada sifat Allah, ada karakter Allah. Ada potensi Allah dalam kehidupan Anda. How? Bagaimana ngomong nggak mungkin, nggak bisa. Anda benar-benar meremehkan diri Anda yang sebagai ciptaan Allah. Dan Anda meremehkan Tuhan yang adalah segala sesuatu yang nggak ada yang mustahil. Yang kedua, ayo batas zona nyaman. Ini yang harus Anda tebus. Yang pertama batas pikiran, yang kedua batas zona nyaman. Ini merupakan batas yang sangat berbahaya. Karena bisa membuat seseorang terbuai, terlena, sehingga ia tidak mau lagi berusaha untuk lebih maju. Ia sudah merasa cukup, menikmati apa yang sudah dicapai, berhasil. Tentanglah masih ada orang tua saya, dan sebagainya. Saya berdoa supaya Anda bisa menembus batasan ini. Gak boleh ada di comfort zone. Comfort zone itu adalah musuh yang paling berbahaya buat kita. Sehingga kita bisa terbuai, terlena. Tanpa kita sadar umur makin tua. Tanpa kita sadar kita udah makin gede. Tanpa kita sadar ada begitu banyak orang udah mencapai impian-impian mereka. Tapi kita start aja belum, saudara. Kenapa? Karena kita ada di comfort zone. Nyaman. Menurut saya kenapa Tuhan izinkan pandemik di Indonesia dan bangsa. Karena Tuhan sedang keluarkan gereja dari comfort zone-nya mereka. Supaya mereka break the limit, saudara. Saya percaya segala sesuatu yang terjadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ada sebuah statement dari William, dan dia berkata, William J., dia bilang gini, a ship is safe in harbor, but that's not what ship are for. Saudara, artinya kapal itu akan sangat indah, sangat aman, ada di pelabuhan, tapi bukan itu tujuan kapal diciptakan. Berapa banyak saudara Anda yang percaya, Anda dan saya tidak diciptakan untuk ada dalam comfort zone. Seperti kapal, aman sih, tenang ketika dia ada di pelabuhan. Tapi Tuhan nggak men-create untuk itu semua. Demikian kehidupan Anda. Jadi, ayo saya percaya justru Anda akan ditaruh di tempat yang seolah-olah, waduh ini gimana challenge. Justru untuk upgrade supaya increase. Karena Tuhan mau searching, dia mau stretching, maksud saya, your faith, your capacity. Yang ketiga, ayo batas ekonomi. Artinya kaya atau miskin bukan penghalang untuk orang mencapai sukses.
Ingat, Daud itu orang miskin, tapi jadi raja. Aneh Tuhan angkat dia. Abraham orang kaya dan sukses memang. Kalau Anda kenal Henry Ford, dulu seorang montir yang miskin, bisa menjadi pengusaha sukses, pemilik perusahaan mobil Ford. Abraham Lincoln adalah seorang pemotong rel kereta api, bisa menjadi presiden Amerika Serikat. Saya nggak perlu sebut, ada begitu banyak contoh-contoh. Daud orang miskin, tapi bisa jadi raja. Nggak ada batasan. You can break your limit. Jangan bilang, aduh aku ini orang susah. Saya melihat banyak orang miskin, orang susah, jadi kaya raya. Dan diberkati, jadi luar biasa. Ada orang-orang yang dulu bekas narkoba, rusak. Orang-orang yang hidupnya free sex, bertobat, terima Tuhan, diubah Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. You can break that. Jangan ngomong, waduh aku ini orang miskin, susah. Tuhan nggak lihat itu, saudara. You can break your limit. Ada amin, saudara. Yang ketiga, batasan apa, saudara? Yang keempat, maksud saya, batasan apa, saudara? Batasan fisik. Keterbatasan fisik atau cacat bukan merupakan kendala untuk orang maksimal. Yang penting ada tekad, kemauan untuk maju, tidak menyerah kepada keadaan, dan selalu berusaha mencapai impian. Nick, saudara, dalam bukunya Life Without Limits, saudara, seorang yang lahir cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi kalau Anda lihat, dia adalah salah satu the best motivator. Hamba Tuhan menyampaikan begitu banyak firman Tuhan. Berkhotbah, menjadi pembicara internasional, menjadi inspiration bagi banyak orang. Anda bisa searching di googling, dan semuanya Anda bisa lihat. Life Without Limit. Bahwa batasan keadaan fisik pun nggak bisa membatasi Anda untuk maksimal. Semua depend on you, bagaimana cara berpikir Anda menyingkapi semuanya. Ayo break your limit. Batasan keadaan fisik nggak bisa menghalangi Anda untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nick salah satunya menjadi sebuah inspirasi bahwa batasan dalam fisik tidak menjadi penghalang untuk Anda meraih sukses dan menjadi berkat. Lalu batas umur, usia. Usia bukan menjadi batas seseorang untuk menghasilkan karya besar. Tidak ada usia yang terlalu muda, tidak ada usia yang terlalu tua untuk menjadi maksimal. Daud waktu muda dapat mengalahkan raksasa Goliat, di mana semua tentara yang hebat nggak berani, termasuk Saul. Seorang muda yang mukanya masih kemerah-merahan, namanya Daud, berani dan dapat mengalahkan Goliat. Jadi usia bukan batasan. Musa umur 80 tahun, mimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kolonel Sanders, umur 66 tahun, pemilik KFC, Kentucky Fried Chicken. Dia memulai usaha di umur 60-an dan berhasil, saudara. Dan masih banyak lagi. Itu sebabnya malam hari ini Oma harus tetap semangat. Saya tiap hari doain Oma. Saya percaya batasan, tidak ada batasan umur. Oh mungkin leher saya sedang sakit, pinggang saya sakit. Kamu tetap bisa menjadi berkat dan bisa maksimal Tuhan pakai. Dan saya bersyukur dia berdoa buat saya sih. Dan dia juga doain saya tiap hari. I just want to encourage you, Oma. Batasan umur, usia nggak menjadi batasan untuk kita menjadi menghasilkan karya buat Tuhan. Usia, mau Anda yang paling muda di sini mungkin si Noni Sandra, yang paling tua mungkin Oma, atau yang paling kecil lagi ada lagi anak Pak James Sinyo, siapapun itu dengar, sekalipun masih muda atau sudah sangat tua, saya mau kasih tahu tidak ada batasan umur atau usia. You can break your limit. Kamu bisa menembus semua batasan itu. Ayo sama-sama hari ini kita berkata, I can break my limit. Jangan Anda lihat, aduh Tuhan, aku masih muda. Aduh Tuhan, aku udah tua. Enggak ada. Even Anda yang ada di kursi roda sekalipun, Anda bisa menghasilkan karya besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ada hari ini karena saya tahu ada orang-orang yang berdoa. Salah satunya adalah my mom, saudara. Dia every night, at the morning, night, midnight, dia selalu berdoa buat saya. Dan kalau hari ini saya bisa menjadi berkat, saya bisa menyampaikan firman, dan menjadi berkat semuanya termasuk membuat karya, menulis buku semuanya, karena saya tahu ada orang yang limitnya di break sama dia. Sekalipun dia terbatas, tapi dia nggak bisa khotbah, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa berdoa.
Dan every night, midnight, dia nangis, dia berdoa, dan dia berkata, Tuhan, pakai anak saya. Saya tahu diri, saya ngerti. Kalau saya bisa ada di titik ini, karena ada pijakan-pijakan rohani. Ada orang-orang yang meletakkan hidupnya menjadi pijakan dalam kehidupan saya. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang tua, yang mungkin menurut orang lain gak berguna. Tapi mereka berkarya bagi Tuhan. Salah satunya Oma. Yang malam ini setiap kali Zoom saya ngomong, Oma harus ikut. Saya mau encourage Oma. Batasan umur gak menjadi penghalang untuk Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus saya berdoa sekali lagi, entah Anda yang paling muda, yang paling tua, come on, you can break your limits. Kaleb saudara umur 85, dan dia berkata, aku masih sama kuat seperti 40 tahun yang lalu. Yosua pasal 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini, dan aku masih sama kuat katanya. Saudara dengar baik-baik, Kaleb berkata, umur gak jadi batasan untuk dia terus berperang dan menang, saudara. Ada amin, saudara. Terakhir lalu saya akan tutup, saudara. Ada 3 hal, 3 things that matters now. 3 hal yang penting yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, jangan menunggu keadaan sempurna baru memulai. You can break your limit. Yang kedua, buatlah dengan apa yang Anda miliki atau apa yang ada pada kita. What do you have? What do you see? Apa yang bisa Anda lihat in the spiritual realm? Lalu apa yang Anda punya, dan kerjakan, lakukan. Yang ketiga, kerjakan apa yang Anda bisa. Kerjakan apa yang Anda bisa, apa yang dapat kita lakukan semaksimal mungkin, saudara. Semaksimal mungkin. Lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kehidupan saudara. Ada amin, saudara. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. You can break your limit. Amin, amin. God bless you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Yuk semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yuk semua kita angkat tangan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh rabakata shekede prosokoto korobose. Kinamasyakata karabur yalalabashe. Holy Spirit, I command you right now, move from this place to every one of them. Jamah mereka di rumah-rumah mereka hari ini, right now, in the name of Jesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus jamah mereka. Aku tahu ada hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan pakai mereka menjadi hamba Tuhan yang dahsyat. Aku berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang hadir dalam Zoom ini. Aku berdoa secara spesial, mereka adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang sudah dipanggil, dikhususkan buat Tuhan. Hari ini aku berdoa biar mereka bisa break the limit. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku tahu Tuhan, Engkau sudah menaruh benih dalam kehidupan kami. Engkau menaruh sifat, karakter, potensi. Bahkan Engkau meng-create kami sesuai dengan image-nya Tuhan. Memberikan kami kehormatan, kemuliaan. Bahkan memberikan kami kuasa. Hari ini aku berdoa, biar setiap kami menangkap itu. Sehingga kami berkata, I can break my limit. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi setiap mereka moving forward bersama-sama dengan Tuhan. Aku berdoa in the name of Jesus, every limitation I break right now in the name of Jesus. Aku berdoa dalam nama Yesus, batasan pikiran, batasan ekonomi, batasan usia, batasan apapun dipatahkan di dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk setiap orang-orang yang masih muda sampai oma yang paling tua. Aku berdoa di dalam nama Yesus. They can break their limit right now in the name of Jesus. Tidak ada lagi batasan. Semua pikiran yang berkata bahwa mereka sudah nggak berguna, mereka udah tua atau masih muda, atau tidak bisa apa-apa, atau batasan ekonomi. Hari ini aku berdoa, break in the name of Jesus. Dipatahkan di dalam nama Yesus. Dan biar mereka semua percaya ada benih ilahi, ada sifat Allah, ada karakter, ada potensi Allah. Tuhan membuat mereka serupa segambar dengan Allah, memberikan mereka kuasa, kemuliaan, dan kehormatan, sehingga mereka bisa break their limit in the name of Jesus. Aku berdoa Tuhan, otoritas, wisdom, revelation turun dalam kehidupan mereka right now in the name of Jesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk semua yang sakit, break their limit right now in the name of Jesus.
mereka yang terikat, aku berdoa, mereka yang berkata terikat dengan segala dosa apapun, hari ini aku berdoa, they can break their limit in the name of Jesus. Tidak ada lagi dosa yang menghalangi, tidak ada lagi pikiran, tidak ada lagi pencobaan, tantangan, proses yang bisa menghalangi mereka to moving forward bersama-sama dengan Kau. Terus continue walking with you, God, in the name of Jesus. Lord, I bless your people. I speak life. I speak healing. I speak restoration and breakthrough to all of them. Dan aku berkata, mulai malam ini, they can break the limit in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, biar pikiran mereka dibersihkan. Ayo taruh tangan Anda di pikiran Anda. Aku berdoa, biar kami memiliki pikiran Kristus. Semua pikiran yang negatif, semua pikiran yang pesimis, semua pikiran yang nggak baik, Tuhan, aku berdoa dipatahkan dalam nama Yesus. Biar pikiran Kristus, karena Engkau memberikan kami serupa segambar dengan Allah, dan kami juga punya pikiran Kristus. Apa yang baik, yang sedap didengar, itu yang kami pikirkan. Yang positif, yang benar-benar semua mendatangkan kebaikan, yang membangun, yang menginspirasi, itu yang kami pikirkan. Segala pikiran negatif, ketidak bisa, tidak mampu, tidak mungkin, kami katakan keluar dari pikiran kami, tidak ada di dalam pikiran kami. Kami break our limit right now in the name of Jesus. Terima kasih Bapak. Dan aku berdoa berikan mereka inspirasi, wisdom, revelation in the name of Jesus. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Bapak, aku berkati setiap mereka. Biar mata mereka terbuka untuk melihat apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup mereka. Aku berdoa mata mereka open their eyes to see what you are already prepared. Apa yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan mereka. Aku berdoa mereka bisa melihat seperti Abraham melihat janji Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, mereka tetap bisa melihat in the spiritual eyes. Mereka bisa melihat seperti Abraham, sekalipun nggak ada dasar untuk percaya, karena dia sudah tua dan Sarah mati haid, sehingga tidak ada lagi harapan, tapi mereka bisa melihat bahwa Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar dari apa yang mereka pikirkan. Hari ini aku berdoa, biar mata setiap mereka dibukakan, untuk bisa melihat seperti Abraham, bahwa Tuhan sanggup menggenapi janjinya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Lord, I bless all your people in Jesus name. In Jesus name. Aku percaya hari ini we can break our limit in Jesus name. Semua Anda yang percaya katakan amin dan teriak besar-besar katakan I can break my limit in Jesus name. I can break my limit in Jesus name. Amin. God bless you.